Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam acara kesimpulan pelajaran sekolah sahabat dewasa dari kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Sekarang kita berada di pelajaran yang ke-8 dengan judul Hukum Perjanjian. Baik, ayat inti yang diambil oleh penulis di dalam pelajaran 8 ini tertulis di buku Ulangan 7 ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan yang berpegang pada perintahnya. Kalau kita melihat ayat inti ini adalah sebuah konklusi, kesimpulan, di mana kesimpulan ini mengingatkan kepada bangsa Israel badani dulu, Israel kuno, dan juga tentunya kepada kita, bangsa Israel rohani atau bahasa Israel modern sekarang. Apa itu konklusi yang berisi peringatan? Sekedar mengulangi saja bahwa pelajaran sekolah sahabat kita ini berbicara tentang perjanjian. Perjanjian kedua belah pihak. Ada dua belah pihak, yaitu antara Allah dan manusia. Di mana perjanjian itu berisi kesepakatan-kesepakatan yang harus disepakati akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak ini, yaitu antara Allah dan manusia. Nah, ayat hari ini mengingatkan kita kembali bahwa dari pihak Allah itu sudah pasti setia. Dia tidak akan berubah dari apa yang sudah disepakati. Nah, yang diingatkan kembali kepada kita, Allah setia itu kepada orang-orang yang juga kasih dan setia terhadap perintahnya. Jadi kembali sebuah perjanjian itu akan terjaga dengan baik, akan berjalan dengan baik pada saat kedua belah pihak menyanggupi dan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah, dalam hal ini pihak Allah sudah pasti akan menepati janjinya. Nah, sekarang tinggal di bagian pihak kedua atau pihak manusia, apakah manusia bisa setia memegang kesepakatan yang sudah disepakati bersama dalam bentuk apa? Perjanjian. Nah, pelajaran sahabat petang, penulis mengambil satu tulisan dari Mazmur pasal 23 yang isinya adalah dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu Daud menyatakan dalam ayat 3, oleh karena kebenaran moralnya sendiri Allah tidak pernah membawa kita tersesat. Jadi pertanyaan pentingnya adalah apa itu kebenaran? Jadi kebenaran itu adalah moral Allah, karena moral Allah itu isinya adalah kebenaran. Lalu apa yang dikatakan oleh pelajaran sekolah sahabat kita tentang kebenaran? Apakah jalan kebenaran yang aman? Penulis Mazmur yang lain menjawab pertanyaan melalui sebuah doa. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Lalu Mazmur 19 ayat 172 mengatakan, biarlah hidupku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu adalah apa? Benar. Jadi kebenaran itu adalah agar kita bisa hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah Allah. Lalu ayat 172 dari Mazmur 119 mengatakan bahwa mengikuti perintah-perintah Tuhan, mengikuti peraturan-peraturan yang Tuhan katakan itu adalah satu kegembiraan, satu sukacita, bukan satu paksaan atau satu penderitaan. Mengapa dikatakan demikian? Seperti yang pernah saya katakan di waktu-waktu yang lalu, bahwa mengikuti aturan main, menjalankan perjanjian itu
kesepakatan yang sudah disepakati, kalau itu didasari oleh iman dan datang dari hati kita, itu akan menjadi satu kegembiraan, bukan menjadi satu apa, satu kesusahan atau penderitaan. Dan selalu saya gunakan ilustrasi ini untuk lebih mudah mengerti dan merasakan masalah melaksanakan satu perjanjian, lalu didasari oleh hati itu akan merasa senang. Seperti orang yang sedang jatuh cinta lah, sedang menjalin hubungan cinta pria dan wanita. Kalau cinta mereka itu menggebu-gebu, cinta mereka itu luar biasa, seperti judul lagu itu cinta yang luar biasa ya, ada judul lagu katakan demikian. Eee, Kesepakatan mereka adalah, "Oke, kita ketemuan di malam Minggu." Walaupun sebetulnya tidak menjadi satu keharusan pertemuan mereka di malam Minggu, tapi karena umumnya malam Minggu itu menjadi, waktu yang digunakan oleh pasangan pria dan wanita, pasangan orang muda yang sedang jatuh cinta, jadi malam Minggu. Nah, kalau seandainya cinta mereka itu memang, luar biasa, menggebu-gebu, maka pertemuan malam Minggu itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau tidak ada rasa cinta, pertemuan malam Minggu, jangankan pertemuan malam Minggu, menjelang malam Minggu itu juga, itu maka akan menjadi satu apa, kesusahan. Jadi, aduh gimana nih mau malam Minggu, aduh mau ketemu lagi sama cewek itu, mau ketemu lagi sama cowok itu. Itu sesuatu yang menjadi penderitaan, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kalau memang pasangan kita itu moralnya baik, pada waktu kita bertemu malam Minggu, bertemu hari apa saja, maka pasangan kita itu akan membawa kita ke arah yang baik, sesuai dengan apa, dengan moralnya. Baik, itu, pelajaran hari Sabat petang. Kita masuk kepada pelajaran hari Minggu. Pemilihan bangsa Israel. Menarik juga di pelajaran hari Minggu ini dikatakan bahwa sebetulnya Allah sudah memanggil bangsa-bangsa yang lain, tetapi bangsa-bangsa lain yang menolak, walaupun tidak ada catatan yang membuktikan itu. Nah, di sini dikatakan, meskipun tidak ada bukti kitab suci untuk posisi tersebut, akan tetapi itu menolong kita mengambil poin bahwa apapun alasan Tuhan memilih bangsa Ibrani, bukanlah karena mereka pantas mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang tinggi dari Tuhan. Jadi, apapun cerita di atas mengenai Allah atau Tuhan memanggil bangsa yang lain, tetapi itu membuktikan bahwa eee, Allah memilih bangsa itu bukan karena keistimewaannya, bukan karena kehebatannya, tetapi Allah memilih bangsa itu makanya menjadi istimewa, bukan karena istimewa Allah memilih mereka, tapi karena setelah Allah memilih mereka, oleh karena itu mereka menjadi apa, istimewa. Lalu tulisan berikutnya kata demikian. Jadi, dasar pemilihan mereka itu terletak pada rahasia kasih dan karunia Allah. Jadi, pemilihan bangsa itu hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dan ini ada hubungannya dengan Israel rohani dan juga keselamatan kita. Jadi kita bisa dipilih menjadi juru kabarnya, menjadi ambasadornya, menjadi dutanya. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena Allah mau memilih kita. Karena kasih karunia Allah memilih kita. Lalu itu juga mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu juga bukan oleh karena usaha kita. Itu semua oleh karena kasih karunia Allah saja, pemberian Allah yang cuma-cuma kepada siapa? Kepada kita. Dan sekedar mengulangi saja, yang Allah harapkan adalah respon dari kita. Apa respon dari kita? Pelajaran Selasa Sabat yang lalu, pekan lalu mengingatkan kita bahwa respon kita itu adalah menuruti apa yang Tuhan katakan. Itu respon membuktikan bahwa kita memang sudah menerima keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada siapa? Kepada kita. Baik, saya akan bacakan di sini. Sebagai anggota-anggota gereja masih Advent hari ke-7, kita suka memandang diri kita sendiri sebagai Israel modern yang dipanggil Tuhan. Bukan hanya ditebus, tetapi untuk memberikan pekabaran penebusan
dalam konteks pekabaran 3 malaikat kepada dunia. Jadi seperti saya katakan tadi, bahwa kita ini sebagai duta, ambasador, perwakilan Allah di dunia ini, supaya bangsa-bangsa di dunia ini bisa melihat seperti ini loh kehidupan anak-anak Allah yang selalu setia menjaga perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Dan melalui itulah pekabaran tentang keselamatan itu bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau bangsa-bangsa yang lain. Oke, pendeknya kita percaya bahwa kita memiliki sesuatu untuk disampaikan yang tidak disampaikan oleh orang lain. Jadi kita punya satu pekabaran yang disampaikan kepada orang lain, dan pekabaran itu hanya kita yang punya, orang lain tidak punya, karena kitalah, gereja kitalah yang mempunyai pekabaran, konteks pekabaran 3 malaikat. Kita sama-sama tahu di Wahyu pasal 14 itu bahwa penghakiman akan segera datang, lalu pekabaran Babel itu rubuh dan lain sebagainya. Oke, saya akan bacakan lagi. Pada dasarnya ini adalah situasi bangsa Israel kuno juga. Tujuan pemilihan orang Israel bukan untuk membawa bangsa Ibrani ke dalam satu kelompok yang menyendiri. Jadi Allah memilih mereka bukan untuk menjadi satu kelompok yang eksklusif, satu kelompok yang yang hebat, tapi untuk menjadi duta-duta yang Allah inginkan. Menumpuk janji keselamatan dan penebusan untuk diri sendiri. Sebaliknya, jika kita percaya bahwa Kristus mati untuk semua manusia, maka penebusan yang ditawarkan Tuhan kepada orang Israel ditawarkan kepada seluruh dunia juga. Jadi kabar tentang keselamatan itu jangan kita pegang sendiri, jangan kita pendam sendiri, tapi itu harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin judulnya adalah ikatan yang mengikat. Saya tidak tahu apakah ada ikatan yang tidak mengikat, tapi biasanya ikatan itu mengikat. Jadi setelah diikat, tidak bisa pergi kemana-mana. Seperti contohnya kuda, sapi, lembu, kerbau, domba, kambing. Kalau talinya sudah diikat, dia tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi ikatan itu memang mengikat, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Oke, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menulisnya pada 2 loh batu. Ulangan 4 ayat 13. Jadi dia menulis itu supaya menjadi bagian bangsa Israel, dan itu harus mereka lakukan. Dan itu mengikat, tidak bisa lepas dari situ. Kalau lepas dari situ berarti ikatan itu sudah tidak ada lagi. Ikatan itu sudah terbuka, terlepas. Jadi perjanjian itu sudah Sudah batal. Baik, saya akan bacakan beberapa poin di sini atau beberapa tulisan. Bagaimanapun kita menekankan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia. Kasih karunia bukanlah izin untuk melanggar. Kasih karunia hanyalah hasil dari kebaikan Allah yang dilimpahkan tanpa jasa kepada orang yang masuk dalam hubungan dengan Dia. Sebaliknya, perjanjian dan hukum mestinya bersama-sama. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Jadi sering orang menganggap dengan adanya kasih karunia, kita bebas melakukan apa saja. Bukan. Kasih karunia itu berfungsi bagaimana caranya orang bisa selamat. Itu kasih karunia. Tetapi agar kasih karunia atau keselamatan yang sudah kita dapatkan ini supaya bisa bertahan, agar kita tetap menjaga, yaitu dengan cara kita mengikuti apa yang sudah disepakati, apa yang sudah
janjikan dan itu mengikat, nggak bisa lepas dari kita. Contohnya, oke, kembali ini ilustrasi, orang muda yang sedang pacaran. Oke, gua mau pacaran sama lu, tapi, gua nggak mau datang malam Minggu. Ya nggak bisa dong, kan kesepakatannya datang malam Minggu. Nah, seperti itulah. Jadi, ikatan itu mengikat, tidak bisa kalau tidak mau terikat dengan itu, ya batal. Atau ilustrasi yang lain tetap dengan, ilustrasi orang muda, oke, eee, kita pacaran tapi gue mau berteman sama siapa saja, dekat dengan siapa saja boleh dong, jangan dibatas-batasi. Ya ndak juga, ndak bisa seperti itu. Ya kesepakatannya karena kamu sudah dekat dengan ini, boleh tetap berteman dengan teman-teman yang lain, tapi dikurangi, eee, jatahnya istilahnya ya, waktunya lebih banyak ke yang di sini. Jadi itu kesepakatan, terjadi atau, penurutan itu terjadi setelah kita mendapatkan keselamatan secara, kasih karunia itu secara apa, secara cuma-cuma itu. Oke, saya akan bacakan berikutnya. Ketika Anda berpikir mengenai apakah perjanjian itu, maka konsep hukum sebagai satu bagian yang tak terpisahkan itu menjadi masuk akal. Jika kita mengerti perjanjian, itu adalah hubungan, maka sejumlah peraturan dan batasan harus terlihat. Jadi, karena sudah ada perjanjian, maka di sana akan terlihat mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tetap dilakukan, lalu mana yang tidak boleh dilakukan. Itulah, perjanjian itu, itulah sebuah hukum aturan main. Kalau melanggar itu, berarti melanggar akan apa, akan perjanjian. Baik, saya akan bacakan selanjutnya. Itulah sebabnya harus ada batasan, garisan, dan peraturan yang ditetapkan. Hanya melalui jalan ini, satu hubungan dapat dipertahankan. Jadi tidak bisa, bebas, lepas. Seperti, yang saya katakan tadi, oke kita pacaran, tapi aku jangan datang malam Minggu lah ya. Aku jangan dibatas-batasi berteman dengan orang lain ya. Oh, nggak bisa. Itu, eee, ikatan yang mengikat kita untuk tidak bisa bebas melakukan hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan lagi. Baik, kita masuk kepada hari Selasa, hukum dan perjanjian. Ini lanjutan dari pelajaran hari Senin kemarin karena perjanjian itu adalah sebuah hukum, lalu hukum itu ada di dalam apa, perjanjian. Hukum itu law, law itu adalah sesuatu yang mengatur, sesuatu yang membatasi, sesuatu yang, mengikat kita, sesuatu yang menyatakan mana yang boleh, mana yang tidak kita apa, kita lakukan. Baik, saya akan bacakan di sini beberapa tulisan yang menurut saya penting untuk kita angkat. Apakah ide pertama yang muncul ketika Anda berpikir mengenai hukum? Polisi, surat tilang, hakim, atau penjara? Atau apakah Anda berpikir tentang larangan, peraturan, orang tua yang otoriter, dan hukuman? Atau barangkali Anda berpikir tentang keteraturan, keselarasan, kestabilan, atau mungkin cinta? Kata Ibrani Torah diterjemahkan hukum Taurat. Dalam kitab suci kita berarti ajaran atau instruksi. Saya katakan tadi hukum itu, batasan, apa yang harusnya kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, itulah, Torah hukum itu. Istilah ini dapat digunakan merujuk kepada petunjuk-petunjuk Allah. Apakah moral, sipil, sosial, dan agama itu menggambarkan semua nasihat bijaksana yang dengan penuh kasih Allah berikan kepada umatnya agar mereka dapat mengalami kehidupan yang berlimpah secara fisik dan rohani. Tidak heran pemazmur menyebut orang yang berbahagia adalah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Jadi kalau kita melihat aturan main, petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dulu dan tunjuk kepada kita sekarang, itu mencakup hukum ini. Moral, sipil, sosial, dan juga apa? Agama. Contohnya,
tidak boleh memindahkan batas tanah. Nah, itu kan hukum, hukum apa, sosial atau hukum sipil ya, ya itulah agraria itu kan. Contohnya kalau ada orang yang mencuri barangmu lalu dikembalikan, apa yang harus dilakukan? Lalu seandainya tanpa sengaja ada orang membunuh binatangmu, itu semua adalah do this, don't do this, melakukan ini atau jangan lakukan ini. Lalu yang berikutnya, masalah makanan, itu kan hukum kesehatan. Apa yang boleh kamu makan, apa yang tidak boleh kamu makan, dari binatang kaki empat, dari ikan, dari unggas, dan lain sebagainya. Jadi kenapa itu dikatakan agar manusia itu hidup sehat? Karena kalau kita fisik tidak sehat itu akan mengganggu eh, kesungguh-sungguhan kita ya, konsentrasi kita untuk berbakti dan memuji nama siapa? Nama Tuhan. Baik, saya akan bacakan selanjutnya. Saat kita membaca hukum atau Taurat, petunjuk-petunjuk dan ajaran yang tercatat dalam buku-buku Musa yang menjadi bagian dari perjanjian orang Israel, kita terkesan dengan petunjuk yang sangat luas. Hukum Taurat itu menyentuh semua bagian model kehidupan orang Israel. Pertanian, pemerintahan, sipil, hubungan sosial dan dan pribadi. Jadi itu hukum yang ada di dalam perjanjian. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Rabu, stabilitas hukum. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum itu stabil atau berubah-ubah? Ya, kadang begini, kadang begitu, lihat situasi dan lain sebagainya. Prinsipnya hukum Allah itu stabil dan tidak berubah. Kenapa? Karena hukum itu adalah ekspresi daripada tabiat Allah. Yang mana tabiat Allah itu adalah kasih. Dan Allah itu tidak berubah. Jadi dengan kata lain, kasih Allah, tabiatnya, hukumnya itu tidak pernah berubah. Baik, saya akan bacakan di beberapa hal yang penting. Hukum Allah adalah pernyataan kehendak Allah secara lisan dan tertulis. Karena itu adalah salinan dari karakternya. Keberadaannya dalam perjanjian memastikan kita tentang sifat keabadian dan keteguhan Allah. Jadi Allah itu abadi dan teguh, artinya tidak berubah. Makanya tidak heran ada satu sebutan berkata demikian. Pada waktu kita membuat satu perjanjian, itu harus dalam keadaan sehat. Ingat pada waktu kita menulis satu pernyataan, tanpa unsur paksaan, saya dalam keadaan sadar, dan saya dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena kalau di luar ini semua, kan itu bisa berubah. Bisa Bisa berubah-ubah. Kepastian bahwa Allah dapat dipercaya dan dapat diandalkan terletak pada keberadaan bahwa Dia adalah Allah berperaturan. Kehendak dan hukumnya satu. Allah berfirman bahwa hal benar itu benar, karena hal itu menggambarkan hubungan yang terbaik. Karena itu hukum Allah tidak pernah berubah-ubah atau menjadi aneh. Hukum itu adalah perkara yang paling tak berubah di jagat raya. Jadi hukum Allah itu tidak pernah Tidak pernah berubah, karena memang Allah itu tidak berubah. Jadi tujuan 10 hukum itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi tujuan 10 hukum itu adalah sebagai ciri karakter Allah yang dihidupkan oleh anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan secara kasih karunia itu. Jadi hukum atau perintah yang pertama 1-4 itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Lalu tugas kita kepada sesama manusia itu adalah perintah yang ke-5 sampai yang ke-10. Jadi itulah yang harus dimengerti oleh kita, bahwa karakter Allah, stabilitas hukum Tuhan itu tidak berubah-ubah, artinya tetap
dulu, sekarang, sampai akan datang, sesuai dengan Allah itu adalah Allah yang kekal. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis, 20 Mei. Ini cukup menarik juga judulnya, jika, titik-titik. Biasanya satu kalimat yang diawali kata jika itu berisi sebuah keraguan. Ingat pada waktu Yesus dicobai oleh setan di padang gurun, di dalam Matius pasal yang keempat, eh, pencobaan yang diberikan oleh setan kepada Yesus selalu diawali dengan kata jika. Jika engkau anak Allah, engkau akan merubah batu menjadi roti. Ya, lalu jika engkau anak Allah, engkau akan loncat dari tempat yang tinggi. Jadi kata jika itu biasanya diawali dalam satu kalimat mempunyai arti keraguan-raguan. Tapi mari kita lihat di pelajaran hari ini. Keluaran 19 ayat 5 menjadikannya jelas, jikalau kamu menurut, aspek bersyarat dalam perjanjian itu tidak dapat disangkal. Meskipun diberikan melalui kasih karunia, meskipun tidak dihasilkan. Meskipun sebuah pemberian kepada mereka, janji perjanjian bukanlah tanpa syarat. Orang dapat menolak pemberian, menyangkal kasih karunia, dan berbalik dari janji-janjinya. Perjanjian sama seperti keselamatan, tidak pernah menghilangkan kehendak bebas. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita mengingatkan kita, kata jika di sana itu menunjukkan bahwa ada syaratnya. Bukan untuk selamat ya, bukan untuk selamat, tetapi untuk mempertahankan perjanjian itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita tetap setia, kesetiaan kita itu didasari oleh kasih kepada siapa? Kepada Allah. Nah, kata jika di sana itu juga mengartikan bahwa ya kita boleh saja menolak, tidak dipaksa. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak dikatakan harus percaya kepada, tidak. Siapa saja yang percaya kepada dia. Siapa saja artinya ada kebebasan memilih bagi masing-masing kita untuk percaya atau tidak, untuk menerima atau tidak, untuk menurut atau tidak. Sama seperti keselamatan itu. Jadi tidak ada paksaan yang harus dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Baik, saya akan bacakan. Tidak, Tuhan tidak memaksa orang ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Dia. Dia tidak memaksa sebuah perjanjian kepada mereka. Dia mengaruniakan dengan bebas kepada semua orang. Setiap orang diundang untuk menerimanya. Ketika seorang menerimanya, maka kewajiban mengikuti bukan sebagai jalan untuk memperoleh berkat perjanjian, tetapi sebagai manifestasi lahiriah setelah menerima berkat-berkat perjanjian. Jadi kembali pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis ini mengingatkan kita bahwa mengikuti aturan-aturan main itu bukan untuk selamat, tapi itu manifestasi bukti bahwa kita sudah apa? Diselamatkan. Saya akan bacakan selanjutnya ya. Penurutannya merupakan ekspresi dari bagaimana rasanya diberkati oleh Tuhan. Penurutan bukan untuk memperoleh berkat-berkat, di mana Allah berkewajiban untuk berikan kepada mereka. Penurutan menciptakan lingkungan di mana berkat iman dapat diwujudkan. Jadi kembali, kita punya kebebasan untuk memilih, kita punya kebebasan untuk menolak atas panggilan Tuhan, dan juga tawaran Tuhan terhadap kasih karunia yang Tuhan siapkan bagi kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Jumat. Seperti biasa, hari Jumat saya akan bacakan beberapa kutipan dan nanti saya akan simpulkan dengan satu dua kalimat sebagai closing statement. Pertama-tama harus ada kasih
di dalam hati sebelum seseorang dapat dalam kekuatan dan kasih karunia Kristus mulai memelihara perintah-perintah hukum Allah. Jadi harus ada kasih. Tidak bisa tidak ada kasih. Kalau tidak ada kasih, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau kasih ada, maka kita bisa melakukan itu. Penurutan tanpa kasih adalah tidak mungkin dan tidak berguna. Tetapi di mana ada kasih, secara otomatis seorang akan mengatur kehidupannya sejalan dengan kehendak Allah, seperti yang dinyatakan dalam perintah-perintahnya. Jadi kembali, dasarnya itu adalah kasih. Kalau kasih itu ada, maka dengan sendirinya otomatis itu akan keluar. Dan itu ditulis dari The SDA Bible Commentary jilid 5 halaman 484. Baik, selanjutnya. Dalam ajaran hukumnya yang suci, Allah telah memberikan satu peraturan yang sempurna untuk kehidupan. Dan ia telah menyatakan bahwa sampai akhir masa hukum ini tidak berubah satu noktah atau titik. Tadi kita sudah pelajari cukup panjang bahwa hukum Allah itu tidak berubah atau stabil. Harus mempertahankan tuntutannya kepada umat manusia. Kristus datang untuk membesarkan hukum itu dan menjadikannya patut dihormati. Ia menunjukkan bahwa itu didasarkan atas kasih kepada Allah dan kepada manusia, dan penurutan kepada ajarannya meliputi segenap kewajiban manusia. Dalam kehidupannya sendiri, ia memberikan satu teladan tentang penurutan kepada hukum Allah. Dalam khotbahnya di atas gunung, ia menunjukkan bagaimana tuntutannya meluas di seberang perbuatan secara luar dan mengetahui pikiran dan niat hati. Ditulis oleh Ellen G. White, buku Alpha dan Omega jilid 7 halaman 505. Jadi kembali diulangi di sini bahwa karakter Allah itu diwujudkan di dalam hukum-hukumnya. Dan karena kasih yang mendasari, karena kasih ada di hati kita, makanya kita bisa mengikuti, melakukan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat. Seperti buku Yohanes katakan, kalau engkau mencintai aku, maka engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Saya akan bacakan satu kalimat lagi di ringkasan di sini. Hukum Allah adalah satu bagian tak terpisahkan dari perjanjian. Itulah perjanjian kasih karunia yang sesungguhnya. Akan tetapi, kasih karunia tidak pernah membatalkan kebutuhan akan hukum. Sebaliknya, hukum adalah jalan oleh mana kasih karunia dinyatakan dan diekspresikan dalam kehidupan mereka yang menerima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu Allah berikan kepada siapa saja. Dan itu bukan paksaan. Kita punya kuasa bebas memilih untuk menerima atau menolak kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi pada waktu kita memilih untuk menikmati kasih karunia itu, tidak ada cara lain. Untuk menjaga perjanjian, kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada masing-masing kita. Baik, demikianlah kesimpulan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, khususnya pelajaran yang ke-8. Saya percaya apa yang kita bicarakan bisa menambah pengetahuan kita dan mempersiapkan iman kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terima kasih karena waktu dan kesempatan yang kami punya untuk kembali mempelajari Sekolah Sahabat ini, Tuhan. Tuhan berkati pemirsa di mana mereka berada, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan akan memberikan kebutuhan mereka sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana lebih baik lagi dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.